Ayo Linus. Sikit-sikit amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Shadaqallahul azim. Qala Presiden Soekarno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Untuk kesempatan kali ini sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisal Mutakin. Saya dari semester 3 kelas B Pendidikan Agama Islam. Untuk pada kesempatan video kali ini, insya Allah saya akan sedikit berbagi tentang buku bacaan saya, yaitu buku tentang sejarah yang berjudul Api Sejarah, karangan atau tulisan dari Ahmad Mansur Suryanegara. Yang mana sebelum saya berbagi sedikit tentang apa yang saya baca dalam buku Api Sejarah, namun saya akan lebih dulu mengedepankan biografi daripada Ahmad Mansur Suryanegara sebagai penulis dari buku Api Sejarah itu sendiri. Beliau adalah bernama lengkap Ahmad Mansur Suryanegara. Beliau adalah seorang sejarawan dan penulis asal Indonesia yang berperan dalam islamisasi penulisan sejarah. Jadi ada deislamisasi dan juga ada islamisasi. Dikarenakan banyaknya penyelewengan sejarah khususnya sejarah Islam, maka Ahmad Mansur Suryanegara hadir sebagai seorang yang memelopori islamisasi penulisan sejarah. Karya-karyanya yang terkenal yaitu Api Sejarah, dan yang kedua adalah Menemukan Sejarah, Wacana Pergerakan Islam Indonesia. Selanjutnya beliau itu, kalau saya lihat dari sumber Wikipedia ya, yang memuat biografi beliau. Jadi Ahmad Mansur Suryanegara lahir pada tanggal 22 Zulhijjah tahun 1353 Hijriah, atau kalau Masehi lahirnya itu Maret 1935. Ia merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Hasan Mukmin dan Siti Aminah. Ahmad Mansur menikah dengan Nia Kurniawati. Selanjutnya pemikiran beliau adalah Ahmad Mansur Suryanegara berusaha mengubah cara pandang masyarakat Indonesia tentang sejarah Indonesia. Jadi pokok pemikiran beliau itu adalah bagaimana merubah sudut pandang pola pikir masyarakat Indonesia itu sendiri tentang sejarah bangsanya sendiri yang banyak didistorsikan, sehingga beliau menggagas gerakan islamisasi sejarah supaya apa yang dimuat dalam buku-buku sejarah itu sesuai dengan realita yang terjadi dalam perjuangan menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Seperti itu. Selanjutnya peran beliau ini menurut sejarawan lain, yaitu Tiara Anwar Bahtiar. Ahmad Mansur Suryanegara merupakan salah satu tokoh yang berperan dalam islamisasi penulisan sejarah. Jelas. Jadi dikarenakan banyaknya pendistorsian, penyelewengan penulisan sejarah Islam yang menjadikan penyebabnya
kita sebagai generasi muda tidak mengetahui kebenaran sejarahnya, kita hanya baca dari buku yang ada di sekolah-sekolah, sedangkan buku tersebut banyak sekali hal-hal yang didistorsikan, yang mengandung deislamisasi gitu. Sehingga Ahmad Mansur Suryanegara ini berperan penting dalam islamisasi penulisan sejarah. Bahkan beliau ini pada tahun 1975 Ahmad Mansur mengoreksi buku sejarah nasional Indonesia. Wah, luar biasa ya. Yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Jadi buku tersebut adalah buku sejarah nasional Indonesia, merupakan buku yang menjadi standar sejarah Indonesia yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Jadi buku yang dibuat oleh pemerintah Indonesia itu sendiri banyak hal-hal yang diluruskan kembali oleh Ahmad Mansur Suryanegara. Jadi itu peran beliau untuk kemajuan islamisasi sejarah. Pekerjaan beliau kalau dilihat dari biografinya, beliau ini sebagai sejarawan, sebagai penulis, juga sebagai guru. Dia mengajar di SMP dan berbagai tempat pendidikan di Bandung. Baik, setelah kita mengetahui biografi daripada penulis buku Api Sejarah ini, baik, saya akan melanjutkan latar belakang dari pribadi saya mengapa tertarik untuk membaca buku Api Sejarah ini gitu. Dikarenakan motivasi saya sendiri tertarik membaca buku Api Sejarah dikarenakan yang pertama kondisi diri pribadi saya yang belum mengetahui sejarah lebih luas tentang bangsa Indonesia, juga tentang perjuangan umat Islam dalam menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sehingga dari sanalah termotivasi juga sering sekali mendengar sejarah-sejarah yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi gitu, atau yang diselewengkan, sehingga saya itu mencari buku yang benar-benar relevan dan alhamdulillah menemukan buku Api Sejarah, yang mana buku Api Sejarah ini juga dipakai referensi oleh Ustadz ternama di Indonesia, yaitu adalah Ustadz Adi Hidayat. Seperti itu. Selanjutnya latar belakang juga kita sebagai generasi muda harus membaca sejarah itu jelas, dikarenakan banyak sekali generasi muda Islam itu pada saat milenial ini, di zaman milenial, yang memiliki rasa heroisness atau merasa tidak memiliki pahlawan gitu. Jadi merasa tidak memiliki pahlawan dalam hidupnya, bahwa dia itu tidak merasa bahwa dulu itu ada pahlawan-pahlawan yang sangat luar biasa yang menjadikan kita ini pada saat ini bisa makan tenang, belajar tenang gitu. Yang mana hal tersebut itu merupakan dampak daripada terjadinya deislamisasi sejarah atau terjadinya penyelewengan sejarah Islam di Indonesia ini. Seolah-olah yang berperan besar dalam tegaknya negara Indonesia ini, negara kesatuan Republik Indonesia ini, bukanlah orang Islam, bukanlah ulama gitu. Nah itu, sehingga dalam buku Api Sejarah ini digali hal-hal seperti itu, sehingga pembacanya itu akan merasa menemukan jati dirinya sebagai warga negara, sebagai bangsa Indonesia itu. Bahkan selain deislamisasi, dalam penulisan sejarah pada masa Orde Lama dan Orde Baru juga cenderung mengacu kepada Hinduisasi dan Buddhanisasi. Jadi seolah-olah negara Indonesia ini bukan didominasi perjuangannya itu oleh Islam gitu. Seolah-olah negara Indonesia ini didominasi perjuangannya itu oleh orang-orang Hindu dan Buddha gitu. Jelas dulu juga ketika saya membaca buku sejarah di tingkat SD, SMP, jelas banyak sekali tokoh-tokoh yang diungkap itu, tokoh-tokoh yang diangkat itu adalah tokoh-tokoh Hindu, Buddha, bahkan Kristen. Sedangkan tokoh-tokoh Islam itu hanya mayoritas. Ataupun ada tokoh Islam
tetapi namanya itu diselewengkan menjadi nama yang bukan Islam. Jadi seolah-olah dia itu bukan orang Islam. Nah itu, sehingga hal tersebut menjadi sebab kita sebagai generasi muda ini seolah tidak memiliki sosok pahlawan di masa lalu untuk menjadi motivasi di masa depan. Seperti itu. Selanjutnya realitas penulisan sejarah Indonesia dengan sengaja meminggirkan tuh. Jadi penulisan sejarah di Indonesia ini dengan sengaja meminggirkan peranan umat muslim, yaitu ulama dan santri, bahkan masyarakat Islam seluruhnya di tanah airnya sendiri yang mayoritas muslim. Nah, sehingga di sana itu timbul kejanggalan, kok masyarakat yang mayoritas muslim gitu kan di negerinya sendiri gitu, dia seolah-olah tidak, perannya itu hanya sedikit dalam menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Seperti itu. Bahkan sebaliknya, sejarah ulama Indonesia sebagai warasatul anbiya di Indonesia ini cenderung oleh para ulama itu minim pembahasannya. Jadi para ulama, para asatid itu kebanyakan mereka itu membahas tentang sirah nabawiyah, tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Sangat bahkan saya rasakan di pesantren juga nggak ada pembahasan tentang sejarah perjuangan ulama dan santri dalam menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga perasaannya itu biasa-biasa saja, seolah-olah kita tidak memiliki pahlawan di masa lalu. Nah itu, jadi hal tersebutlah yang menjadikan sebab generasi-generasi muda ini buta akan sejarah gitu. Sedangkan sejarah itu kan asyirah mir'atul hayat. Sejarah itu merupakan mir'ah itu cermin kehidupan. Jadi banyak hal-hal yang terjadi di masa lalu itu akan sering terjadi di masa yang akan datang. Seperti itu. Nah itu mungkin faktor dalam buku Habis Sejarah ini, faktor yang menjadikan sejarah Islam di Indonesia ini, sejarah perjuangan Muslim di Indonesia ini cenderung diselewengkan dikarenakan para ulama dan para asatidnya mereka cenderung hanya membahas sejarah Nabi Muhammad SAW. Mereka mengesampingkan sejarah ulama-ulama sebagai warasatul anbiya di negerinya sendiri. Seperti itu. Bahkan Bung Karno juga di bawah bendera revolusi mengingatkan bahwa ulama kurang feelingnya terhadap sejarah, tidak paham bahwa dengan sejarah dapat mengubah pikiran pembacanya. Jelas ketika kita disuguhkan dengan bacaan seperti ini, maka diri kita akan terbawa oleh arus dari bacaan tersebut. Seperti itu. Bahkan dengan hal-hal latar belakang seperti itu, dampaknya itu setelah proklamasi 17 Agustus 1945 atau Jumat Legi 9 Ramadan 1364 Hijriah, para ulama itu tidak berminat duduk serta di pemerintahan gitu. Jadi mereka itu cenderung biarlah masalah pemerintahan para intelektual yang ngurus gitu. Sedangkan kalau kita lihat daripada sejarah SPR, sejarah perjuangan Rasul itu antara ulama dan umaro itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena seorang umaro itu, seorang pemerintah harus paham akan syariat agama. Seperti itu. Mungkin untuk pemaparan materi yang pertama sebagai pembuka latar belakang dari buku Habis Sejarah dicukupkan sekian. Mudah-mudahan sahabat semua mendapatkan manfaatnya dan sama-sama saya juga dalam tahap belajar. Mohon maaf apabila ada kata dan tutur kata yang kurang
bagus, kurang baik, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.